Rekan teknisi, jumpa lagi dengan Mas Nanang Channel. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat suatu isolator motor nampak elegan dan menawan. Caranya sangat sederhana, tidak memerlukan alat-alat yang rumit, cukup menggunakan alat yang ada di sekitar kita. Kita siapkan selembar isolator, lalu kita masukkan seperti ini. Coba perhatikan, di sini nampak ada guratan bekas gesekan antara keren dan isolator. Kita gunting saja mengikuti guratan goresan keren pada isolatornya ini. Kalau kita coba dulu apakah sudah pas atau masih terlalu lebar. Oh, ini terlalu lebar sedikit, kita kurangin sedikit. Kita coba kembali apakah pas. Kita menggunakan ujung jari, kita ratakan. Oh ya, ini udah pas, tidak ada yang nongol. Kita cabut kembali, lalu kita lipat di ujungnya menggunakan gagang gunting. Kita masukkan seperti ini, tekan dari ujung belakangnya, pasin, pas. Lalu coba perhatikan, kita tandai ujung sebelah sini seperti ini. Ini pas lipatannya seperti ini. Jadi kita memotongnya, kita lebihin untuk lipatannya seperti ini. Kita lipat, kita menggunakan gagang dari gunting, lalu kita masukkan. Kita coba apakah sudah pas isolator yang telah kita buat. Ya, pas, perfect, istimewa, pas pisan, tidak nongol, tekukan pas. Selanjutnya kita bikin tutup isolatornya seperti ini. Kita ujung jari sebelah kiri kita sebagai penahan, kita masukkan isolatornya, lalu kita gunting. Coba kita coba lagi panjangnya pas atau belum. Udah pas, baru kita sesuaikan lebarnya kira-kira seperti ini. Kita gunting seperti ini, lalu kita masukkan kembali. Ya, pas, sempurna. Coba kita perhatikan dari ujung sebelah sininya apakah sudah pas. Pas, ini rata antara isolator dan tutup isolatornya, panjangnya sama. Selanjutnya kita lepas kembali ini. Inilah proses pembuatan ukuran mal isolatornya. Jadi selanjutnya kita akan membuat baik tutup isolator maupun isolatornya menggunakan ukuran mal ini. Ingat ya, ini hanya untuk membuat ukuran cetakan mal isolatornya. Jadi kita akan membuat sebanyak jumlah slot motor yang akan kita perbaiki menggunakan ukuran isolator dan tutupnya seperti ini. Ini sebanyak 30, ini juga 30, karena jumlah slot motor ini adalah 30 slot atau 30 alur. Jadinya seperti ini. Ini coba kita perhatikan pas. Ini buat isolatornya,
kita bikin sebanyak 30 karena jumlah slotnya adalah 30 ini, sedangkan ini adalah tutup isolatornya. Coba perhatikan pas ukurannya. Biar tidak terurai, kita ikat menggunakan lakban kertas atau isolasi kertas. Teknik yang saya bagikan di setiap video Mas Nanang Channel adalah teknik yang biasa saya gunakan, jadi sudah teruji baik fungsi maupun keandalannya. Selanjutnya kita lipat isolatornya di kedua sisinya, di kedua ujung sisinya seperti ini, kira-kira sekitar 4-5 mm. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita menggunakan alat yang ada di sekitar kita saja, tidak memerlukan alat yang aneh-aneh, yang neko-neko ataupun yang mahal. Cukup sederhana alat yang kita pakai, gunting dan keren, bisa membuat dibikin ukuran mal yang tepat dan akurat. Kita lipat semuanya ya. Kalau kita sudah terbiasa proses ini nggak nyampe 10 menit. Dari awal membuat ukuran sampai pemasangan ini, sampai proses ini sekitar 10 menitan lah, tergantung kebiasaan kita. Jika di tempat kita ada alat pemotong yang seperti di tempat fotokopian, itu lebih memudahkan. Pekerjaan kita tergantung untuk memotong sesuai ukuran isolator yang telah kita buat di awal, lebih cepat menggunakan itu atau menggunakan gunting aja. Kalau kita sudah terbiasa, kita tidak perlu mengukur lipatan ini berapa mili, kita udah feeling, kita udah kira-kira berapa mili ini udah jalan, jadi tidak perlu diukur, cukup pakai feeling saja. Feeling kita akan terasa jika kita udah sering melakukannya. Jadi kita tidak ada keraguan, kita udah punya kira, oh segini pas, oh segini kurang, oh segini terlalu panjang atau terlalu lebar. Nanti kalau udah terbiasa, maka kita akan, feeling kita akan teruji bagus. Tips dari saya, ketika kita mulai menekuni dunia gulung motor atau rewinding motor, sebaiknya, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan sesuatu dari awal. Kita belajar itu, kita belajar yang rapi. Gak apa-apa kita agak lambat pada awal kita proses belajarnya. Nanti untuk masalah kecepatan pekerjaan itu akan terbentuk secara otomatis
seiring dengan jam terbang atau lamanya kita menggeluti dunia gulung motor. Jadi kalau dari awal belajar kita udah belajar rapi, kesananya akan rapi terus. Kalau kita dari awal belajar kita udah asal-asalan, maka kebiasaan itu susah untuk dihilangkan. Ini udah kita lipat semuanya sebanyak jumlah slot pada motor yang akan kita gulung. Tahap berikutnya yaitu hasil lipatan ini kita menggunakan obeng. Kita tekuk seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu agar pada saat kita memasukkan ke dalam kerannya, nanti isolatornya tidak membentuk sudut, bisa berbentuk oval atau bulat. Mungkin agak sedikit memakan waktu, atau ada yang bilang terlalu lama. Apalagi yang motornya yang diburu-buru. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah proses belajar. Nanti kalau kita udah terbiasa, proses ini akan lebih cepat. Dari video ya saya ini saya speednya saya kurangin karena ini untuk proses pembelajaran. Kalau untuk kerja yang apalagi yang membutuhkan kecepatan selesai, maka speednya bisa kita tambah. Tapi hasilnya coba nanti kita lihat saja. Hasilnya tidak akan mengingkari. Ini jumlah shotnya 30, jadi isolatornya sebanyak 30, tutupnya juga 30 sesuai dengan jumlah slot atau jumlah alur motor. Coba perhatikan saja nanti hasilnya gimana. Apakah teorinya sama prakteknya sesuai. Pada tahap ini coba perhatikan. Ini udah kita tekuk tadi menggunakan mata obeng. Kita masukkan, coba perhatikan. Kita masukkan seperti ini. Coba lihat. Dia bulat. Bulat, tidak nekuk atau membentuk lancip. Coba perhatikan, bulat kan? Kalau yang udah terbiasa tanpa menggunakan teknik ini, pasti pernah mengalami pada saat memasukkan isolatornya lancip, tidak bulat atau tidak oval. Coba perhatikan, bulat, rapi, sederhana, tidak menggunakan alat yang aneh-aneh. Dengan alat yang sederhana yang ada di sekitar kita, menghasilkan hasil yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu isolator yang motor yang elegan dan menawan.
Coba perhatikan, tidak terbentuk sudut atau lancip, tetap bulat. Meskipun jam terbangnya tinggi, kalau hanya menggunakan ujung jari saja tanpa ditekuk seperti teknik yang saya gunakan, yaitu menggunakan obeng tadi, ada dua kemungkinan, kadang bagus, kadang lancip, kadang bagus, kadang lancip. Kalau kita menggunakan teknik ini, satu kemungkinan yaitu bagus. Makanya yang saya share itu teknik yang sering saya terapkan. Saya bisa ngomong karena saya sudah pernah mengalami. Pada awal-awal masuk dunia gulung dinamo juga, saya pada saat masukkan isolator ini seringnya lancip, jadi tidak rapi. Makanya saya bagi tipsnya biar pemasangan isolator rapi. Sederhana, simple. Kadang kita menyepelekan, nanti juga akan mengikuti kawat, tidak perlu dibulet-buletin. Lancip juga nggak masalah, yang penting motornya jalan. Itu tergantung orangnya masing-masing sih. Tapi kalau kita seperti prinsip saya yang saya kemukakan tadi, kalau dari awal kita belajar rapi, kesana juga rapi. Kalau prinsipnya kita adalah yang penting motor muter, kuat, awet, silahkan. Itu hak masing-masing individu. Saya tidak memaksa, saya hanya berbagi tips dan cara saja. Teknik yang saya pakai kalau berguna silahkan, kalau nggak berguna abaikan. Simple. Ini udah mau finish. Coba perhatikan nanti hasilnya, apakah ada ujung yang lancip pada isolatornya atau bulat semuanya. Satu lagi, ya udah beres. Coba perhatikan, isolatornya rapi, tidak ada yang nongol keluar keren. Di ujung sebelahnya juga sama rapi, tidak ada yang nongol, bulat, tidak ada yang lancip. Sederhana, hanya menggunakan ujung obeng. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam teknisi.